Salam rahayu buat semuanya, matur sembah nuwun. Masih dengan Kang Tro. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang semedi ataupun meditasi atau nyepi, menyendiri, tentunya untuk mengkaji diri, memahami diri. Tetapi di sini kita akan bahas sambil ngopi, yaitu meditasi sambil ngopi, ngolah pikir. Mencari jati diri, tapi sambil ngolah pikir, sambil ngopi. Sebenarnya apa jati diri yang sering dicari-cari oleh para spiritual, sampai terkadang harus tirakat, harus berpuasa, harus pergi ke hutan. Jati diri ini sebenarnya sejarah yang ada pada diri kita sendiri. Pada hidup kita, pada perjalanan kita, kelahiran kita, keluarga kita, asal muasal kita. Nah, sambil ngopi ini kita bahas tentang jati diri. Tuhan menghidupkan kita itu pasti ada maksud dan tujuannya, dengan jati diri masing-masing, dengan kodrat masing-masing. Makhluk Tuhan itu bukan hanya manusia, yaitu juga hewan, tumbuhan, tanah ini termasuk juga makhluk Tuhan, air, udara. Nah, ini sudah dalam porsinya sendiri-sendiri, sesuai dengan ketentuan Tuhan masing-masing, kodrat yang tidak bisa dirubah kodrat. Jadi manusia ya harus sebagai manusia, hewan ya harus sebagai tugasnya sebagai hewan apa itu sebenarnya. Yang dinamakan jati diri itu adalah sejarah awal dan sejarah kehidupan kita. Dari mana, untuk apa, dan kemana. Untuk mencari jati diri, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah asal muasal kita. Kita ini dilahirkan di mana? Contoh saya, dilahirkan di tanah Jawa. Berarti raga saya ini adalah hasil dari bumi tanah Jawa, ibu bumi yang membuat raga kita. Lewat sari-sari bumi, lewat tumbuhan yang dimakan tiap hari, itu akhirnya membentuk raga kita di dalam kandungan ibu kita. Nah, kalau kita dari ibu kandung dan ibu pertiwi ataupun ibu bumi tanah Jawa, di situ pasti kita mempunyai leluhur. Kita harus mengenal leluhur.
Setelah memahami leluhur dan memahami asal muasal raga kita dari mana, kita harus sadar diri, menyadari diri kita sebagai apa. Sebagai manusia, berarti tugasnya manusia di alam semesta ini apa? Karena apa? Tuhan menciptakan kita itu pasti ada gunanya, ada tugasnya yang harus dipertanggungjawabkan nanti. Setelah kita mati, kita akan kembali dengan pertanggungjawaban. Kalau sudah tahu itu, kita kenali juga tatanan, aturan, ajaran yang ada di Ibu Pertiwi sebagai wujud rasa bakti kita kepada Ibu Pertiwi. Contoh orang Jawa, ya adatnya Jawa, bahasanya Jawa, tradisinya Jawa, ajarannya Jawa. Karena setiap negara itu pasti memiliki pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Makanya berbeda-beda karena dipengaruhi oleh apa? Keadaan alam, iklim itu sangat mempengaruhi. Nah, di saat kita menyadari ini, pertama kita menyadari raga kita ini dilahirkan oleh orang tua dan Ibu Pertiwi mana, leluhur kita, kesadaran diri kita sebagai apa diciptakan Tuhan, dan juga memahami tatanan kehidupan di lingkungan kita, memahami ciri khas kita, tradisi, budaya, ajaran. Nah, disitulah kita akan menjadi tahu diri, tahu dengan diri kita sendiri, bisa memahami diri kita sendiri, tujuan hidup kita sendiri, lingkungan kita sendiri. Dan seharusnya di situ kita juga harus menjadi diri kita sendiri. Jangan pernah iri dengan orang lain, ingin menjadi orang lain, ingin menjadi bangsa lain. Karena Tuhan menurunkan kita di suatu tempat itu sebagai kodrat, kamu harus diberi tanggung jawab tempat tersebut, harus kamu pelihara, harus kamu jaga, harus kamu hargai. Bahkan apa yang ada di situ harus kamu lestarikan. Nah, ini jati diri. Kalau saya orang Jawa, berarti bahasa saya Jawa, ajaran saya Jawa, dan tradisi saya Jawa, dan saya harus menghargai Ibu Pertiwi tanah Jawa. Ini jati diri kita. Leluhur-leluhur saya pastinya dari Jawa. Karena di saat Werkudara mencari Dewa Ruci, terakhir di saat dia menyelami samudra Minangkalbu, apa yang dia temui? Kejernihan hati lewat pikirannya Dewa Ruci, roh khilafi, rasa sejati. Terus apa yang dia dapat di saat ketemu dengan Dewa Ruci?
Yang paling utama adalah dia tahu terah leluhurnya sampai Sang Yang Tunggal, Sang Yang Benar. Dia baru menemukan jati diri. Sama kita ya. Di saat kita tahu tujuan hidup kita, kita tahu diri kita tinggal di mana, kita tahu leluhur-leluhur kita, di situ kita akan menemukan jati diri. Tapi kebanyakan orang tidak bangga dengan Ibu Pertiwinya sendiri, tidak bangga dengan leluhur-leluhurnya sendiri, tidak bangga dengan ajaran-ajaran yang ada di tanahnya sendiri, dengan adat budaya. Lebih cenderung bangga dengan sesuatu yang datang di rumahnya sendiri. Namanya tamu datang itu ada dua versi, ingin jadi saudara atau ada maunya. Di sini kita harus paham. Makanya sadar diri, tahu diri, mawas diri, akhirnya tahu yang namanya jati diri. Di saat kita tahu jati diri, kita akan merasa lebih bersyukur Tuhan mengodratkan kita lahir sebagai manusia yang paling sempurna daripada makhluk yang lainnya. Berarti kita harus merahmati semuanya, karena diberi akal pikir, kita diberi kreatif, daya pikir yang makhluk lain tidak punya. Karena kita seperti berkuasa. Kita nanam cabai, kita cabut ya mati. Kita nanam padi, kita bisa memindah pohon satu ke tempat lainnya. Kita bisa membunuh binatang, kita bisa memakan binatang, kita bisa menghirup udara semau kita, kita bisa mengambil air di mana, kita bisa tinggal di atas tanah. Kita harus menyadari itu. Di saat kita tahu kodrat kita sebagai apa, kita juga akan lebih menghargai penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya tahu tugasnya apa. Kalau sebagai manusia tugasnya apa, sebagai binatang tugasnya apa, sebagai pohon tugasnya apa. Kesadaran diri itu akan muncul lebih tinggi tentang kehidupan ini. Akhirnya apa? Akan menghargai satu dengan yang lainnya, sesama makhluk Tuhan itu akan sangat menghargai, tidak menghina walaupun hanya hewan, walaupun hanya tumbuhan, apalagi sesama manusia. Kita itu mau lahir di benua mana, di tanah mana, ini sama, ini semua makhluk Tuhan. Tidak usah dibedakan, tidak usah iri. Kita bangga menjadi diri kita sendiri, itulah yang dinamakan jati diri kita. Lalu sekarang orang Jawa lupa dengan budayanya sendiri, malu mengakui tradisinya sendiri, bahkan melarang tradisinya di tanahnya sendiri. Terus jadi pertanyaannya, orang mana ini? Berarti kehilangan jati diri. Sebenarnya di situ. Makanya itu sangat penting, karena apa? Ini akan kita pertanggungjawabkan nanti. Kalau kita diciptakan, dikodratkan hidup di tanah Jawa, itu nanti tanggung jawabmu setelah mati, kamu akan ditanya, apa yang kamu lakukan di tanah Jawa? Bagaimana kelakuan? Apa yang kamu kerjakan? Ya kalau kita tidak tahu namanya jati diri, kita juga susah
tanggung jawab. Ini logika, ini akal sehat. Karena setiap daerah itu memiliki kelebihan masing-masing. Ya memang Tuhan membeda-bedakan. Dibikin sebuah perbedaan agar timbul sebuah persatuan, kekeluargaan. Bukan saling menghina, saling mencaci, saling memaki, tapi saling merahmati, saling merangkul, saling mengasihi, saling menyayangi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sebenarnya itu. Makanya meditasi itu tidak perlu harus pejamkan mata di tempat yang gelap ataupun di gunung atau di mana, sambil ngopi pun bisa. Karena apa? Meditasi itu merenung, mengkaji, memahami terutama diri sendiri agar bisa memahami orang lain. Ini sebenarnya tujuan yang utama. Di saat kita bisa memahami diri kita dan orang lain, kita akan lebih bersyukur dengan penciptaan Tuhan. Kita akan lebih dekat dengan Tuhan kita. Dengan apa? Dengan menghargai makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Berarti sampai juga menghargai yang menciptakan. Semakin sampai dekat dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya, semakin dekat juga kita dengan Tuhan. Nah, ini sebenarnya pelajaran yang perlu kita ambil. Semoga ada manfaatnya buat panjenengan semua. Jadi tujuan meditasi itu sebenarnya adalah kesadaran diri kita, kembali ke jati diri kita, agar kita tahu diri, mawas diri dalam menjalankan kehidupan di alam semesta. Hargailah penciptaan Tuhan, karena kita adalah sebagian dari ciptaan, dan makhluk-makhluk di sekitar kita ini juga makhluk ciptaan Tuhan. Apa gunanya kita saling mencaci, memaki, merendahkan? Juga tidak menambahi apa-apa di saat kita disanjung, dipuji. Baik, buruk, benar, salah, itu ketentuan Tuhan, bukan ketentuan manusia. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sakum dumati.